Terus ternyata geng, setelah melihat postingan yang ada di TikTok Raihan, semua narasi itu jadi meragukan atau bahkan tidak bisa dipercaya 100%. Nah contohnya dengan postingan di akun Raihan ini yang memperlihatkan adegan mirror selfie antara Raihan dan Farah. Terus ada juga video yang ini. Di video tersebut terlihat jari Raihan yang mengelus bagian dagu Farah dan beberapa momen kedekatan mereka yang lain. Sebelumnya, gue mau disclaimer dulu. Pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube ataupun membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube, tetapi ini murni sebuah informasi dan semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua. Oke, geng, sebelumnya gue mohon maaf dulu kepada kalian. Mungkin terjadi kesalahpahaman di pembahasan awal kemarin. Nah, jadi banyak yang mengira kalau pembahasan gue di awal tentang kasus ini adalah sebuah misinformasi. Dan juga banyak yang bilang kalau gue kurang riset. Nah sebelumnya gue mohon maaf, apapun tuduhan kalian gak apa-apa. Gue memohon maaf untuk kehilafan kalau memang kalian menganggap itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Nah padahal sedari awal, informasi yang gue sampaikan itu adalah informasi dari sudut pandang teman-teman korban atau orang-orang terdekat korban. Dan di saat gue membuat video itu geng, belum ada tuh plot twist yang hari ini akan kita bahas. Soal riset, itu kita sudah meriset sedalam mungkin geng. Nah tapi memang saat kita meriset pertama kali, pemberitaan tentang plot twist kasus ini itu belum ada geng. Jadi plot twist tentang kasus ini mengenai si korban yang ternyata memang seorang pemain, atau si korban yang memang bisa dikatakan ya berselingkuh dan lain-lain, itu baru terungkap pada malam hari ketika video pertama dari Kamar Jerry sudah dijadwalkan untuk tayang. Nah maka dari itu sekarang gue pengen ngajak kalian untuk melanjutkan pembahasannya dengan narasi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, serta sumber informasi yang berbeda. Oke, nah kalian harus dengar cerita ini sampai selesai. Sebelumnya gue reminder dulu. Jadi kasus ini ramai ya dengan narasi kalau Raihan yang tidak terima atas perlakuan Farah yang sudah menolak dia. Padahal Raihan ini udah suka banget sama Farah. Di saat itu, sampai-sampai banyak konten kreator, termasuk gue juga, yang menyoroti kasus ini dan percaya dengan narasi yang beredar pada awalnya. Yang mana pada awalnya pembahasannya mengenai situasi ketika perempuan menolak cinta dari laki-laki introvert. Nah akhirnya banyak media yang memberitakan narasi tersebut. Tapi sekarang justru sudah ada plot twist yang baru muncul dari kasus ini yang menunjukkan kepada kita kalau apa yang sebenarnya terjadi ternyata berbeda dengan yang dinarasikan pertama yang berasal dari orang-orang sekitar korban atau orang-orang terdekat korban. Nah di narasi awal seolah-olah semuanya di framing agar seakan-akan cuma menyudutkan si pelaku saja. Ya walaupun apa yang dilakukan oleh pelaku tidak bisa kita benarkan. Nah hari ini gue pengen ngajak kalian untuk membahas fakta-fakta serta plot twist terbaru dari kasus ini. Seperti apa? Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir. Sekarang kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar. Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai airdrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah. Untuk pembahasan pertama, kita bakal membahas dulu nih fakta-fakta yang ditemukan oleh netizen ya tentang siapa Raihan. Dan dari sini nanti kita akan melihat alur ceritanya ya. Ternyata Raihan bisa dikatakan tidak sepenuhnya salah di dalam alur ceritanya. Tapi yang pasti apa yang dia lakukan terhadap Farah dengan menggunakan tindakan yang tidak terpuji tersebut ya tidak dapat dibenarkan juga. Oke, kita bahas. Jadi geng,
netizen menemukan akun TikToknya Raihan. Username-nya itu adalah _MZFRR. Di akun tersebut, Raihan akhirnya memposting foto dan video yang menunjukkan kedekatan dia dengan Farah. Wah, ini geger lah di saat itu. Kalau dari narasi yang beredar sebelumnya di media sosial, ya, dikatakan kalau Farah ini mendekati Raihan atau berteman dengan Raihan di saat KKN hanya sebatas teman aja. Nah, cuma ingin Raihan agar bisa aktif di kelompok KKN-nya. Terus ternyata, geng, setelah melihat postingan yang ada di TikTok Raihan, semua narasi itu jadi meragukan atau bahkan tidak bisa dipercaya 100%. Nah, contohnya dengan postingan di akun Raihan ini yang memperlihatkan adegan mirror selfie antara Raihan dan Farah. Terus ada juga video yang ini. Di video tersebut terlihat jari Raihan yang mengelus bagian dagu Farah dan beberapa momen kedekatan mereka yang lain. Terus selanjutnya ada video yang direkam sewaktu Raihan dan Farah KKN. Nah, di sana kita bisa melihat betapa dekatnya Raihan dan Farah selama KKN tersebut, yang mana mereka selalu terlihat berdua. Ini kan cuma cuplikan sebagian kecil momennya. Kita memang nggak tahu mulai dari awal sampai akhir KKN apakah Raihan cuma dekat ke Farah doang atau justru sebenarnya dia juga dekat sama yang lain gitu. Nah, tapi dari video itu kita tahu ya kalau kedekatan antara Raihan dan Farah itu tidak lagi selayaknya teman biasa ataupun tidak sesuai dengan penjelasan kemarin yang mengatakan kalau Farah hanya membujuk Raihan supaya aktif doang. Itu kan terkesan kayak Raihannya nggak berbuat apa-apa, tapi pemicunya adalah Farah. Farah lah yang bisa membuat Raihan jadi bergairah, jadi mau aktif dan lain-lain. Nah, tapi dari video yang beredar semuanya terbantahkan. Terus lagi, geng, ada juga video yang memperlihatkan kedekatan mereka. Videonya yang ini. Sebenarnya ini bukan video sih, geng. Lebih tepatnya tuh kayak foto live gitu. Kalau kalian pakai iPhone pasti tahu ya. Fitur live fotonya itu bisa digerakkan dalam format yang singkat atau durasi singkat. Nah, tapi geng, jujur ya, ini belum ada informasi yang jelas mengenai itu acara apa. Sekilas kayak backdrop dekor untuk pernikahan atau lamaran gitu. Banyak netizen yang berkomentar seolah-olah mereka sudah tunangan. Tapi kalau menurut yang gue lihat, kayaknya enggak deh. Karena nggak mungkin mereka tunangan di acara seperti itu, tapi si Farahnya tuh kayak pakai lanyard, kayak ada event, kayak seakan-akan dia di situ adalah kru yang bertugas gitu. Nah, namun kita kesampingkan dulu ya soal acara itu. Sebenarnya itu acara apa, kita kesampingkan dulu. Tapi kita bisa melihat jelas bagaimana kedekatan mereka di acara tersebut. Mereka terlihat bergandengan tangan dan membuat pose seperti ini. Ya, membentuk huruf C di pipi, yang mana itu melambangkan hand sign love gitu. Konten kayak gini, itu masih ada lagi yang lain. Dan di konten yang satunya lagi, Raihan dan Farah masih bergandengan tangan dengan pose yang sama. Ada yang menduga kalau Raihan dan Farah sedang mengadakan sebuah acara, namun tidak bisa dipastikan itu acara apa. Nah, di antara semua konten-kontennya Raihan yang ada di TikTok, yang bagi banyak orang, termasuk yang paling gong adalah video yang ini, geng. Nah, video ini nggak bisa gue tampilkan full dan mungkin hanya beberapa capture juga. Nah, videonya menggunakan format time-lapse, dipercepat gitu. Di dalam video itu kita bisa melihat saat Raihan dan Farah yang sedang berada di sebuah ruangan yang mungkin itu kayak sebuah rental ya, atau mungkin kamar gitu, dan mereka di sana tuh kayak lagi main PS. Nah, kalau mereka hanya teman biasa, nggak mungkin mereka akan bermain di sebuah kamar yang cuma berdua doang di dalam kamar tersebut, yang harusnya kalau status mereka cuma teman aja, mereka juga bakal mengajak teman-teman yang lain ya, nggak mungkin berduaan atau mainnya di ruangan yang lebih terbuka. Dan kalau kalian perhatikan dengan lebih teliti di dalam video tersebut ya, juga terekam sebuah adegan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Raihan kalau dia hanyalah sebatas teman. Nah, kalian paham ya apa yang gue maksud. Mungkin kita nggak notice ya kalau baru nonton videonya, karena kan ini time lapse, jadi lebih cepat gitu. Nah, tapi ini terlihat aneh. Ketika Farah bersama Raihan di sana, Farah tuh nggak terlihat terpaksa, nggak terlihat tertekan dan lain-lain, yang artinya hubungan mereka ini lebih daripada teman. Nah, di konten itu Raihan seperti sempat nge-pause video timelapse yang kemudian di screenshot oleh dia. Nah, lalu ada yang terakhir diupload oleh Raihan di media sosialnya, yaitu foto mereka berdua yang sedang berpose, yang mana itu diupload 2 hari yang lalu, geng, dari gua syuting video ini. Berarti itu di tanggal 26 Februari 2026 bertepatan dengan hari di mana Raihan melancarkan aksinya terhadap Farah. Nah, sementara konten pertama di akun TikToknya tersebut tertanggal 26 September 2025.
Terus kan sampai di situ, geng. Ada juga nih video yang di-repost oleh Raihan di akun tersebut yang dikaitkan dengan aksinya dia terhadap Farah. Nah, jadi ada sebuah video yang kemungkinan merupakan cuplikan dari video game yang memperlihatkan adegan yang cukup mengerikan. Nah, video itu di-repost oleh Raihan 2 hari sebelumnya, yaitu berarti di tanggal 26 Februari. Hari yang sama ketika Raihan mengunggah kontennya yang terakhir sekaligus dia melancarkan aksinya di hari tersebut. Tapi mohon maaf ya, geng, videonya nggak bisa gue tayangin karena pasti nanti channel gue bisa kena pelanggaran kalau gue menayangkan itu. Jadi gue deskripsiin aja nih. Di dalam video itu ya, si karakter gamenya menggunakan alat-alat yang sama seperti yang digunakan oleh Raihan di hari kejadian. Merinding gak tuh, geng? Nah, jadi dia udah meniru dari sana, geng. Gak sampai di situ aja. Di video tersebut karakter di dalam gamenya menargetkan kepala. Dari sini netizen menyimpulkan kalau video inilah yang mungkin menjadi inspirasi Raihan untuk bisa melancarkan aksinya terhadap Farah. Karena dari segi waktunya itu pas banget. Dia di saat itu menonton serta merepost video tersebut tidak lama sebelum dia berencana menghabisi nyawa Farah. Nah, kalau narasi yang sebelumnya yang gue ceritakan ya, itu kan dibeberkan oleh pihak dari teman korban. Makanya terkesan seolah berat sebelah dan memihak kepada korban. Dan si Raihannya itu kayak disudutkan. Nah, sesuai dengan penyampaian gue di video sebelumnya, yang mana Raihan ini dianggap pasif, tidak berguna dalam kelompok dan hanya mau bergerak jika Farah yang membujuk dia, itu akhirnya ya terpatahkan dari video yang terungkap di media sosial saat ini. Dari video-video tersebut ya, yang tersebar di sosial media, ternyata ada sebuah video selama mereka menjalani KKN. Dan kita bisa lihat nih, bahwa selama KKN itu, mereka sedekat itu. Tidak terlihat seperti Raihan yang pasif atau Farah yang lebih aktif. Tapi keduanya justru tampak sama-sama aktif. Mereka berhubungan layaknya orang yang memang saling suka. Nah, tapi dalam kondisi ini, menurut informasi yang beredar sebenarnya, Farah ini dikabarkan sudah memiliki pacar. Namanya Ferdi. Nah, jadi karena momennya dia di saat itu sedang KKN, ya, dia dekat dengan Raihan, jadinya seolah-olah terlihat Farah ini lebih dekat dengan Raihan dan ya Ferdinya itu semacam terlupakan gitu. Karena mungkin momennya memang pas sedang KKN, sedang bersama di sana. Tapi ya, geng, beberapa informasi juga mengatakan kalau Ferdi ini sebenarnya bukan pacar, melainkan masih sama-sama PDKT seperti Raihan. Nah, tapi entah mana yang benar ya. Namun kalau menurut gua agak sedikit janggal kalau Ferdi baru sebatas PDKT-an doang, itu kayak nggak mungkin karena ada narasi yang mengungkapkan jika sakit hati Raihan terhadap Farah itu bukan karena dia ditolak, tapi justru karena Farah lebih memilih tetap bersama Ferdi. Sementara dia udah janji kepada Raihan untuk akan memutuskan Ferdi nantinya. Yang mana itu artinya hubungan Farah dan Ferdi kan lebih daripada sebatas PDKT alias sudah pacaran gitu. Tapi di saat KKN itu terkesan kalau Farah memberikan harapan kepada Raihan ya karena mungkin di saat itu dia lebih dekat dan sering bertemu dengan Raihan di lokasi KKN. Nah, jadi Farah ini dianggap seperti hanya memanfaatkan kondisi tersebut sebagai momen untuk membuat dia tetap punya teman dekat selama KKN. Nah, kira-kira menurut kalian gimana, geng? Mana narasi yang lebih meyakinkan soal hal ini? Terus, geng, banyak yang mulai skeptis dengan kasus ini. Karena sekarang netizen jadi terbelah nih. Ada yang mengatakan sebenarnya pelaku dan korban sama-sama salah. Ada juga yang hanya menyalahkan pelaku. Dan ada juga yang menyalahkan korban sebagai pemicu kejadian ini. Dan semua ini terjadi setelah banyak fakta yang terungkap. Termasuk video-video yang diupload oleh Raihan di media sosialnya tadi. Cinta Raihan tidak sepenuhnya bertepuk sebelah tangan sebenarnya. Seperti yang diberitakan di media. Yang mana Raihan dikatakan ditolak lah. Ya, cuma dimainkan lah. Nah, ternyata dari pemberitaan terbaru ya muncullah plot twist kalau antara Raihan dan Farah sudah memiliki hubungan khusus. Farah dikabarkan sudah punya pacar, tapi dia memilih berselingkuh dengan Raihan dari pacarnya yang bernama Ferdi. Atau dengan kata lain bisa juga dikatakan Farah itu bermain dengan dua laki-laki sekaligus. Nah, disinilah banyak netizen yang mulai tidak respect dengan si korban alias Farah. Terus, geng, ada sebuah narasi yang beredar di sosial media. Sebenarnya Farah terhadap Raihan itu sudah mulai sangat dekat dan mulai meminta sesuatu gitu. Nah, kabarnya Farah sering meminta dibelikan barang-barang kepada Raihan dan semuanya dibelikan oleh Raihan. Raihan ini juga selalu mengantar jemput Farah kemanapun. Jadi udah sebucin itulah si Raihannya. Bahkan kabarnya Farah juga bisa sidang seminar proposal itu karena dikerjakan oleh Raihan. Raihan yang ngebantu dia. Nah, tapi ini baru keterangan sepihak nih. Persoalan sidang seminar proposal Farah yang katanya dikerjakan oleh Raihan ini baru pemberitaan sepihak. Dan narasi yang beredar menyebutkan kalau Raihan dan Farah bahkan pernah HS.
HS apa? Silakan cari aja. Kabarnya juga, Raihan menanyakan hubungan mereka ini sebenarnya apa. Karena kan mereka udah jauh banget, udah deket banget, udah sampai melakukan hubungan di luar batas gitu. Dan bahkan ya Farah dikatakan suka minta dibelikan barang kepada Raihan. Di saat itu Raihan menagih kembali. Dia minta kepastian hubungannya mau dibawa kemana. Nah tapi ternyata jawaban dari Farah, dia gak mau pacaran dengan Raihan. Karena di saat itu Farah lebih memilih laki-laki lain yang bernama Ferdi yang saat bersamaan sudah menjadi pacarnya. Nah, dikarenakan hal itulah ya Raihan ini merasa sudah sangat dibohongi. Dia digantungkan perasaannya, ya hubungan yang gak jelas, serta merasa kalau dia sudah dimanfaatkan oleh Farah karena setiap apa yang Farah mau selalu dituruti oleh Raihan. Nah, tapi malah Farahnya memilih laki-laki lain ketimbang Raihan. Disitulah kekecewaan Raihan mulai muncul. Lalu geng, ada sebuah screenshot dari sebuah chat yang berseliweran di media sosial yang menjelaskan alasan lain kenapa Raihan bisa membuat keputusan nekat seperti yang kita tahu. Kalau dari screenshotannya itu ya, kabarnya ini si Farah sampai mengejek harga diri Raihan dan orang tuanya. Nah ini menurut pengakuan yang berbeda nih. Raihan dikatakan tidak terima kalau dia direndahkan oleh Farah. Makanya dia tidak bisa lagi menahan sakit hati sehingga merencanakan aksi tersebut beberapa bulan sebelumnya sembari menunggu momen yang tepat. Nah kabarnya kemarin netizen terjebak karena narasi yang beredar di sosial media soal Farah yang sebenarnya hanya menganggap Raihan sebagai teman. Dan Raihan lah yang dianggap salah karena terlalu baper dan obses. Yang mana narasi tersebut sebenarnya berasal dari teman-teman terdekat atau circle-nya Farah yang memframing di media agar nama Farah tidak buruk. Nah, tapi di konten ini gue gak mau hanya berfokus pada Raihan dan Farah aja. Sekarang kita bakal membahas soal sosoknya Ferdi, pacar dari Farah, yang kabarnya ya orang-orang cukup prihatin dengan dia, bersimpati terhadap dia, dan dia dianggap korban sebenarnya. Kita bahas. Nah, di narasi sebelumnya yang beredar, dikatakan saat KKN, Farah ini sebenarnya sudah berpacaran. Sewaktu itu, belum ada tuh nama dari pacarnya Farah ini siapa. Sampai pada akhirnya, namanya itu terpublish setelah si pacarnya ini mengupload momen-momen dia bersama Farah. Namanya itu adalah Ferdi. Meskipun saat ini banyak yang meragukan apakah benar Farah dan Ferdi ini sudah berpacaran atau enggak ketika Farah dan Raihan KKN ya. Tapi seharusnya kalau Farah dan Ferdi sudah berpacaran ketika itu, Raihan dan Farah tidak akan sedekat itu kan di KKN. Siapa sosok dari Ferdi ini? Nah ternyata Farah dan Ferdi benar-benar sudah menjalin hubungan pacaran ya, sudah resmi berpacaran dan mereka menjalani hubungan LDR yang berarti hubungan mereka jarak jauh mungkin selama Farah menempuh pendidikan. Nah, Ferdi ini diketahui bekerja di offshore, yaitu pekerjaan yang basisnya di laut lepas jauh dari daratan. Di akun TikToknya ada beberapa updatean Ferdi yang menunjukkan aktivitas dia ketika dia sedang bekerja di tengah laut. Kalian bisa lihat sendiri dari gambar yang gue tampilkan. Dan sepertinya selama ini Ferdi ini nggak tahu geng kalau ternyata Farah ini berselingkuh di belakangnya. Karena memang mungkin sejauh ini Raihan itu tidak pernah memposting video-video kemesraan dia bersama Farah. Semua ini bisa kita lihat ya. Setelah Farah mendapatkan perlakuan mengerikan dari Raihan, Ferdi ini langsung memposting foto-foto si Farah atau pacarnya di akun TikTok. Dia membagikan foto-foto kebersamaan mereka selama ini. Dan Ferdi juga menuliskan beberapa caption romantis untuk mensupport Farah agar cepat sembuh. Hubungan keduanya terlihat sangat serius bahkan. Sampai ada caption yang tertulis di saat itu kalau Ferdi sudah membeli baju lebaran couple. Nah di caption itu tulisannya kayak gini. Sayang cepat sembuh ya, biar lebaran nanti kita bisa pakai baju baru yang kamu pilih. Bajunya baru sampai semalam loh sayang, pas banget dengan kejadian itu. Kamu gak mau pakai. Nah itu artinya ketika kejadian tersebut, bahkan jangankan kita sebagai netizen, ataupun media-media, ataupun gua sebagai kreator, gak ada yang tahu kalau di saat itu antara Raihan dan Farah itu sudah berpacaran. That's why ketika banyak yang bilang, wah lu blunder, misinformation dan segala macam. Geng, kita udah riset sedalam mungkin. Dan memang di saat itu belum ada pemberitaan atau data yang mengatakan kalau Raihan itu pacarnya Farah atau Raihan selingkuhan Farah. Itu nggak ada geng. Nah memang mungkin terkesan agak buru-buru ya. Banyak yang bilang, lo terlalu buru-buru Jer postingnya. Atau lo terlalu cepat membuat beritanya. Ya itu emang benar.
beritanya terlalu cepat untuk diposting. Nah, tapi kan serba salah ya. Sejauh ini banyak subscriber Kamar Jerry yang minta gua untuk membahas kasus-kasus viral secepat mungkin. Nah, tapi giliran dibahas dengan cepat, ternyata malah salah paham. Nah, jadinya serba salah ya di sini ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Jadi mohon maklumi, geng. Oke, kita lanjutkan. Nah, di saat itu juga, Ferdi yang bahkan belum tahu kalau Rehan dan Farah ini berselingkuh, dia sempat juga menuliskan kalau dia sudah membelikan tiket agar Farah bisa pulang kampung saat lebaran. Dia menuliskan kayak gini, "Kamu juga bilang bakal pulang ke Bintan sebelum lebaran, jadi aku udah beli tiket biar kamu pulang lebaran bisa sama keluarga dan aku." Nah, dia pun meminta Farah untuk tidak memikirkan di luar hal itu dan fokus pada kesembuhannya. Di dalam tulisannya kayak gini, "Terlepas dari itu semua, nggak perlu kamu pikirkan. Cukup kamu pikirkan gimana biar kamu cepat sembuh. Sehat biar bisa ngumpul sama keluarga dan kita bisa jalan-jalan, sayang." Sedih banget ya. Ferdi bener-bener nggak tahu apa-apa, geng. Nah, mereka bahkan sudah menyusun rencana untuk jalan-jalan ke Batam. Nah, dia menuliskan kayak gini, "Kita juga ada rencana habis lebaran mau jalan-jalan ke Batam kan. Sehat-sehat ya sayangku. Aku selalu kasih doa terbaik buat kamu. I love you. @FRRPRA." Awalnya ya, banyak netizen yang merasa simpati dengan tulisan Ferdi. Banyak orang yang melihat ya, ternyata Ferdi sangat setia. Tapi nggak sedikit juga yang merasa sedih dan kasihan. Karena sepertinya Ferdi ini benar-benar nggak tahu apa yang terjadi selama ini. Karena kan yang membongkar perselingkuhan antara Farah dan Rehan itu netizen. Setelah Rehan itu memposting video-video kemesraan dia dengan Farah. Dan juga beberapa teman-teman terdekat mereka yang mulai memposting video-video ketika mereka KKN. Nah, di saat itu, kalau dari tulisannya, netizen meyakini sepertinya Ferdi ini taunya Raihan itu cuma pelaku. Dan dia hanyalah orang yang terobsesi dengan Farah, pacarnya. Nah, tapi setelah netizen membeberkan fakta yang sebenarnya, di saat itulah Ferdi seperti kehabisan kata-kata dan shock. Nah, jadi awalnya nih ya, netizen yang merasa simpati, akhirnya pada postingan si Ferdi itu, mereka pun mulai membocorkan akun TikTok dari si Raihan. Akun TikTok si pelaku. Di sana mereka memposting, meminta Ferdi untuk melihat akun TikToknya Raihan. Di sanalah Ferdi akhirnya bisa melihat ada beberapa foto mesra antara Raihan dengan pacarnya, yaitu Farah. Keduanya berfoto sambil bergandengan tangan, sampai ada video yang sedang melakukan adegan yang lebih dari sekedar teman, yang sambil main PS. Dan sontak Ferdi yang tadinya menyemangati pacarnya Farah dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik semua ini, dia langsung seolah-olah tuh kayak ya menanggapi hal itu dengan dingin gitu, dengan kayak apa ya, kayak orang bingung gitu, geng. Dia menuliskan curhatan di story TikToknya. Dia menulis kayak gini, "Jujur aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu maksudnya apa, kenapa bisa ada, apa bagaimana bisa. Jujur bingung asli." Itu adalah sebuah bentuk ungkapan ketika dia itu nggak bisa lagi bersikap kayak gimana gitu, harus ngapain gitu. Dan ini bukan opini gue ya, geng, kalian bisa lihat buktinya ada. Dan foto-foto Farah yang ada di akun TikTok Ferdi juga saat ini udah dihapus sama Ferdi. Jadi Ferdi yang tadinya menyemangati Farah langsung berubah berbalik setelah dia tahu bahwa ternyata Farah berselingkuh. Yang tadinya dia anggap Farah cuma korban dari seseorang yang terobsesi dengan dia, tapi ternyata di balik itu semua perkiraan Ferdi salah. Semenjak saat itu banyak netizen yang mulai menyemangati Ferdi dan berbalik menyerang Farah sebagai korban. Nah, sampai di sini kalian bisa paham ya, geng, kenapa konten gue yang kemarin yang ini itu terkesan blunder. Terkesan blunder karena Ferdi aja yang pacarnya Farah sampai udah tahu kasus ini dan menyemangati Farah, itu dia belum tahu kalau Farah itu selingkuh, geng. Semua orang, bahkan orang terdekat dari Farah yaitu Ferdi, taunya Farah ini adalah korban. Dan Rehan adalah seorang introvert yang terobsesi atau obses. Nah, itulah narasi gue kemarin di konten gue yang ini. Sampai-sampai banyak banget yang komen kalau gue blunder. Nih gue masukin nih komen-komen yang nyerang gue. Nah, sekali lagi gue gak marah dengan tuduhan kalian. Tapi di situ gue berusaha untuk memberikan pemberitaan yang aktual ya. Cepat gitu sesuai dengan permintaan kalian. Tapi ketika gue dan tim sudah meriset dalam, sementara batas dari informasinya hanya ada segitu, tiba-tiba itu malah jadi bumerang buat gue. Gue malah diserang oleh kalian yang bilang kalau gue blunder. Ya gak apa-apa lah, resiko gitu ya. Sekarang,
Gue bakal ajak kalian untuk membahas keterangan dari pihak kepolisian. Yang mana pihak kepolisian sudah mendapatkan keterangan langsung dari si pelaku, yaitu Raihan. Kita bahas. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian melalui AKP Anggi Rian Diansyah selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, motif dibalik aksi mengerikan yang dilakukan oleh Raihan ya kepada Farah. Nah, menurut pengakuan Raihan itu disebabkan karena sakit hati. Ya, ini udah sesuai lah ya dengan apa yang dinarasikan kemarin. Nah, tapi di saat itu, AKP Anggi membenarkan kalau antara Raihan dan Farah memang terlibat hubungan tanpa status atau HTS. Nah, walaupun HTS, ini bentuknya sudah selingkuh, geng. Nah, Pak Anggi bilang kalau Raihan ini memiliki harapan atau perasaan lebih terhadap Farah, namun Farah tidak menanggapi dengan yang diharapkan sesuai dengan keinginan Raihan. Jadi selama menjalani hubungan di belakang pacarnya, Farah ternyata tidak menganggap Raihan sebagai pacar, tapi cuma HTS, cuma kayak TTM gitulah, teman tapi mesra gitu. Nah, namun harapan yang dibuka dan diberikan oleh Farah terhadap si Raihan itu besar banget. Kita bisa lihat dari apa yang mereka lakukan saat bermain game kan. Mana ada orang kalau cuma sebatas teman biasa melakukan hal itu, yang otomatis ini pasti teman spesial. Raihan menjadi semakin marah ketika Farah memutuskan hubungan tanpa status mereka karena menurut Raihan apa yang sudah terjadi di antara mereka itu sudah terlalu membekas di hati Raihan. Apalagi mereka sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan. Dan Pak Anggi juga mengatakan kalau saat ini kondisi Farah masih dalam perawatan intensif sehingga belum bisa dimintai keterangan. Jadi keterangan baru sepihak dari Raihan doang. Terus geng, ada fakta lain yang terungkap juga oleh pihak kepolisian, yaitu ternyata Raihan memang sudah merencanakan aksinya ini, bahkan sudah sejak lama, dari November 2025. Nih kalian bisa dengar dari video ini. Dari keterangan si pelaku sendiri juga, dia menyampaikan memang ada niat dari November untuk melakukan kegiatan ini, namun baru dilaksanakan kemarin Kamis, yang mana dia sampaikan, saya pagi mengasah dulu bahwa untuk melakukan penggunaan terhadap korban Pak. Setelah saya asah, baru saya ke arah Winsuska untuk menjumpai. Di situ kalian dengar sendiri ya geng, bahkan pada pagi harinya sebelum Raihan melancarkan aksinya, dia masih sempat-sempatnya mengasah dulu alat-alat yang akan dia gunakan di dalam aksi tersebut. Dari sini kita bisa tahu kalau Raihan benar-benar sudah berniat dan merencanakan hal tersebut dengan matang-matang. Kita juga bisa melihat dari media sosial Raihan yang sudah menutup kolom komentarnya jauh sebelum dia melancarkan aksi mengerikannya. Yang mana itu artinya dia sudah mengetahui nih konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan. Raihan ini udah tahu kalau media sosialnya bakal diserang oleh netizen ketika kasusnya ramai dibicarakan. Dan dia sudah mempersiapkan semua kemungkinan seperti dihujat dan dihakimi. Sehingga dia langsung mematikan kolom komentar sebelum melaksanakan aksi mengerikan itu. Nah, jadi Raihan ini udah paham, udah tahu dia udah mikir kalau ya udah ini bakal viral, ya ini bakal rame, dan dia mengupload konten-konten tersebut dan mematikan komen itu. Atau bisa juga ketika dia mengupload konten-konten dia bersama Farah, dia nggak mau ada orang yang mengomentari. Bisa aja gitu ya. Dia upload sekedar orang-orang tahu aja dan dia nggak mau denger apapun komentar orang-orang. Terus kemudian nih geng, ada juga beberapa screenshot dari chat DM Instagram antara seseorang dengan tetangganya Raihan. Jadi geng, kalau kemarin dinarasikan Raihan itu seolah-olah anak yang misterius, bisa dikatakan ya introvert tapi agak psycho gitu ya. Nah, tapi si tetangganya ini bercerita berbeda. Dia mengatakan kalau Raihan ini orang yang pendiam dan dia kalau keluar rumah cuma buat pergi sholat ke masjid. Nah, terus ketika ditanyakan kepada si tetangganya ini, kok bisa ya dia begitu? Karena apa? Ada masalah keluarga kah? Terus kebawa emosi mungkin. Nah, lalu dijawablah oleh si tetangganya ini. Dia bilang, dia alias si Raihan itu nekat melakukan hal tersebut bukan berarti dia sehari-hari memang sudah pasti jahat. Justru Raihan ini orangnya pendiam dan itu karena dia nekat akibat dari sudah sakit hati. Nah, cewek ini yang dimaksud adalah Farah itu memberikan harapan kepada si Raihan. Dan dikatakan juga Raihan ini gak pernah pacaran. Cewek itu adalah cewek pertama yang dia suka. Dan cewek ini sudah punya cowok. Nah, terus kemudian ada tulisan seperti ini nih geng. Dia janji mutusin cowoknya itu, tapi ternyata gak diputusin. Apalagi waktu KKN kemarin, dia alias si Raihan sempat dimanfaatkan oleh si cewek itu alias si Farah. Nah, tetangganya ini juga cerita kalau Raihan di kampungnya dikenal sebagai cowok yang baik. Dia itu bukan perokok dan bahkan rajin sholat berjamaah di masjid.
Katanya kayak gitu. Dan si tetangganya ini memang dekat dengan keluarga Raihan. Dialah yang memberikan informasi dan mengatakan kalau ibunya Raihan sampai nggak bisa jalan ketika mendengar pemberitaan tentang Raihan. Nah, tadi siang katanya keluarganya pergi ke Pekanbaru menggunakan 2 mobil. Dan si tetangganya ini juga mengatakan pikiran dan batin Han mengatakan daripada nggak bisa memiliki Farah, mending sekalian dihabisi saja. Nah, terus tetangganya ini juga melanjutkan kalau waktu kemarin Raihan pulang, dia sempat ngamuk-ngamuk tanpa sebab di rumah. Nah, jadi tanda-tandanya tuh ternyata udah ada, geng. Nah, padahal kata tetangganya ini, Raihan ini nggak pernah begitu sebelumnya. Tetangganya ini menduga Raihan yang tiba-tiba marah itu disebabkan karena dia yang sudah menahan sakit hati dari kemarin-kemarin dan sudah tidak bisa lagi menampung emosi tersebut. Di satu waktu, dia pernah pulang ke rumah, tapi pulangnya ini nggak lama, dan pulang dari sana dia sudah membawa alat eksekusi. Gue nggak bisa sebut itu apa. Yang mana alat eksekusi ini sebenarnya milik ayahnya si Raihan. Nah, kemudian di dalam chat tersebut juga dikatakan sebenarnya selama ini Raihan ini dimanfaatkan oleh si Farah mulai sejak mereka bertemu di KKN itu. Nah, dan mungkin uangnya juga sudah dipakai untuk menuruti keinginan Farah selama ini. Lalu di akhir percakapan di chat tersebut, tetangganya ini menulis kalau nggak dikasih harapan nggak akan nekat mengeksekusi. Nah, kurang lebih kayak gitu, geng. Kalian bisa baca sendiri di dalam screenshot yang gue tampilkan ini. Lalu ada screenshot dari sebuah chat yang sudah di-forward dengan tulisannya, sebelum Raihan memutuskan untuk melakukan aksinya, dia itu sempat berantem dengan Farah dulu, geng. Dan pertengkaran tersebut cukup besar. Diduga kalau ternyata mereka sudah melakukan hubungan gitu-gitu. Ya, hubungan HS yang sudah di luar batas. Nah, Raihan di saat itu menyuruh Farah untuk meninggalkan pacarnya yaitu Ferdi karena hubungan mereka sudah terlanjur jauh, sudah sampai melakukan hubungan di luar batas. Nah, tapi Farahnya nggak mau karena mendapatkan penolakan tersebut. Raihan mengancam Farah untuk menyebarkan video mereka yang sedang melakukan adegan yang di luar batas. Nah, ini gue nggak tahu nih videonya yang mana, apa mungkin yang sekarang sudah diupload di Instagram yang ketika mereka main game, ya kan? Di saat itu Farah kemudian sampai maki-maki Raihan yang membuat Raihan semakin tidak terima dengan perlakuan Farah. Nah, jadi kurang lebih begitulah isi keterangan dari tetangga atau orang-orang terdekat dari Raihan. Yang mana Raihan ini ternyata dianggap sebagai anak yang baik dan jarang berbuat ulah. Baru kali ini aja dia setelah mengenal Farah berubah drastis. Nah, itu dia, geng, ya, update dari pembahasan kali ini. Ternyata plot twist banget, geng. Yang awalnya di framing kalau Raihan yang salah sepenuhnya, ternyata di sini ada andil Farah yang menjadi trigger kenapa Raihan melakukan tindakan semengerikan itu. Gimana, geng, menurut pendapat kalian? Nah, sejauh ini keterangan baru didapatkan dari sebelah pihak, yaitu dari Raihan doang. Karena dari Farahnya itu belum ada. Farahnya belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam kondisi yang lemah dan tidak memungkinkan. Gimana menurut kalian? Apabila nanti ada keterangan dari pihak Farah juga, kira-kira baiknya kita bahas lagi kelanjutan dari kasus ini atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.